Halo Fer, gimana kabarnya? Halo kok, baik kok. Kok gimana kabarnya nih hari ini? Baik juga, baik juga, baik juga. Menarik banget ya pembicaraan kita hari ini, yakni Hmm. kecemasan itu penyakit tanda tanya. Jadi Iya, sebuah pertanyaan. betul. Pasti banyak orang yang mikir, banyak orang yang bertanya-tanya juga, gitu ya. Mhm. Nah, mungkin kita bisa mulai dari sebagai seorang psikolog. Menurut kamu, Fer, Mhm. em, apa sih kecemasan? Itu. Oke. Di kecemasan itu pertama kali konsepnya itu diperkenalkan oleh Freud gitu. Jadi Freud mengatakan bahwa kecemasan itu merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang bisa menimbulkan sensasi fisik. Tujuannya untuk memperingati orang tersebut apabila ada bahaya nih yang akan Hmm. datang. Nah, jadi Freud juga bilang kalau kecemasan ini adalah hal yang normal yang dialami oleh seseorang gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang nonton ini terus berpikir, waduh kok enak banget ya kalau misalnya kita tuh nggak punya kecemasan, kok enak banget dia tuh hidupnya chill gitu ya, Hmm. kayak nggak ada beban, nggak perlu dicemasin, kok aku beda sendiri nih, aku aneh gitu, kayaknya aku tuh cemas terus gitu. Nah, itu jangan takut gitu karena Freud sendiri yang bilang kalau misalnya kecemasan itu pertama normal, kedua itu tuh subjektif gitu. Jadi mungkin satu orang mandang kecemasan hal yang berbahaya tuh berbeda dengan orang lain. Jadi nggak menimbulkan kecemasan, tapi untuk beberapa orang itu dianggap sebagai hal yang berbahaya, hal yang akan membuat dia mendapatkan suatu bahaya gitu. Itu menimbulkan kecemasan gitu. Jadi jangan disamakan dengan setiap orang gitu. Hmm. I see, I see. Kecemasan itu subjektif. Tadi yang Hmm. kamu bilang itu juga menarik tuh. Jadi kuncinya adalah bahaya, gitu ya. Betul. Persepsi bahaya orang itu atau bahaya secara Beda-beda. objektif beda-beda berarti ya. Oh, Beda-beda. oke. Betul. Menarik, menarik, menarik. Kayak misalnya orang yang nggak suka nih dengan public speaking gitu, disuruh presentasi gitu. Hmm. Waduh, kayaknya rasanya itu dia ada di tempat bahaya di mana semua mata tuh tertuju kepada dia gitu. Tapi ada orang yang senang tuh public speaking dan justru dia nggak masalah dengan ketika semua orang melihat dia, ketika dia membawakan materi dia masih tetap stay biasa, stay cool gitu. Tapi untuk beberapa orang kayaknya misalnya terbata-bata misalnya. Itu juga jadi berbeda-beda. Hmm. Hmm. Oke, oke, paham. Nah, bener banget gitu ya. Public speaking ada yang suka banget, girang gitu ya, Hmm. dikasih dikasih mikrofon. Ada yang, aduh, apa beban Jangan gitu aku kan. deh, jangan aku gitu. Dengan aku gitu ya. Nah, em, yang mungkin jadi isu, let's say di case public speaking ini adalah Hmm. kan orang yang nggak suka itu, ya kan? Kayak Iya. aduh beban banget, berat gitu, cemas Mm, gila-gilaan, mm. bahkan ngomong aja nggak bisa. Betul, Nah betul. ini mungkin maladaptif karena di hidupnya mungkin di waktu itu dia dia akan butuh untuk public speaking Ah, atau betul. kenalan sama orang lain Ah. atau konfrontasi atasannya. Hmm, Misalnya mm, banyak banget kan mm, em, mm, situasi kehidupan yang kadang kita harus lalui untuk bisa mm. progres gitu. Tapi karena cemas itu jadi nggak bisa jalan. Nah, Betul. menurutmu ada lagi nggak sih, Fer, dampak-dampak negatif lain dari kecemasan selain itu? Oke, jadi mungkin sebelum bahas dampak gitu ya, kok kita mungkin bahas gimana sih kecemasan itu tuh prosesnya gimana gitu. Karena Oke, kecemasan itu ada prosesnya dulu gitu. Kok kita bagaimana? kenal dulu prosesnya, baru kita lihat nih dampaknya gimana gitu ya. Kok. Jadi kalau proses cemas itu dimulai dengan adanya situasi. Balik lagi kayak konsep yang dijelaskan sama Freud tadi. Dia ada situasi memunculkan pemikiran tadi, oh I'm in danger nih, aku dalam bahaya gitu. Terus timbul perasaan cemas di situ. Ketika timbul perasaan cemas, reaksi fisik kita juga mengikuti, kayak ada yang eh, dingin di badan, deg-degan, ada yang sampai ke bolak-balik WC, ada yang mungkin ekstrim sampai kayak mau muntah tapi nggak mau muntah gitu. Jadi bisa macam-macam reaksi fisiknya yang timbul. Nah, hal ini membawa individu ini ke perilaku tertentu, menghasilkan perilaku tertentu. Nah, perilaku ini bisa tadi melawan ataupun menghindar, gitu. Nah, jadi ketika individu ini ada di situasi tertentu dan dia punya rasa cemas di sana, itu sebenarnya masih normalnya adalah
dia akan hilang jika situasi ini hilang. Hmm. Gitu. Jadi ketika tadi mau presentasi, public speaking yaitu cemas, gitu, tapi ketika udah selesai presentasi, udah hilang. Tapi untuk beberapa orang itu nggak semudah itu hilangnya. Hmm. Dia bisa timbul sebelum kecemasan itu terjadi ataupun setelah situasi terjadi gitu. Jadi sebelum situasi atau sesudah situasi. Kayak hari ini mau ujian nih, besok mau ujian, hari ini dia udah cemas. Gitu. Atau setelah ujian dia juga cemas. Tadi nggak bisa ngerjain soal ini satu atau dua soal itu dia nggak bisa kerjain, waktunya nggak keburu itu dia jadi cemas. Gitu. Nah, kecemasan-kecemasan yang berlebihan ini yang bahkan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi kita kepikir terus ini tadi ujian nggak bisa nih gitu. Nah, itu akan memberikan dampak ke fisik kita terutama. Jadi kita menjadi lelah, mudah lelah, gitu. Terus ketakutan juga gitu. Terus kayak mudah tersulut emosinya, ibaratnya disenggol dikit mau marah misalnya, disenggol dikit Ngebacok ya. nangis, iya mau bacok orang rasanya gitu. Terus konsentrasi juga menurun karena pikirannya itu nggak di tempat itu gitu. Jadi udah kemana-mana mikirin kecemasan yang lain. Kadang juga berefek sampai sulit tidur. Jadi ketika mau tidur, kepikir nih, aduh tadi kecemasannya ini gitu. Jadi sulit tidur, susah tidur, bahkan sampai beberapa orang mungkin menghindari situasi itu, gitu. Terus menerus menghindari. Jadi takut public speaking ya menghindari public speaking. Takut ketemu orang baru ya menghindari ketemu orang baru. Gitu. Takut sama anjing, menghindari yang jalan yang ada anjing misalnya, kayak gitu. Oke, menarik, menarik banget. Hmm. Nah, di sini aku sih ngelihat dari sudut pandang aku gitu ya, orang awam. Aku ngelihat dua sih masalahnya. Yang pertama adalah masalah yang masih masih normal, Hmm. cuma tetap harus diselesaikan. Let's say Hmm. ada situasi yang Hmm. membuat cemas, Hmm. let's say public speaking, atau Hmm. mungkin mungkin yang lebih susah lah ya, harus konfrontasi atasan, contohnya, Oh. gitu ya. Nah, ini memang membuat cemas, tapi Hmm. eh, nggak ada jalan lain selain kita melakukan hal itu. Kalau kita mau Hmm. progres, gitu kan. Nah, tuh. Nah, kira-kira gimana cara untuk bisa mengendalikan diri Hmm. supaya bisa meskipun itu ada bahaya, tapi kita tetap berani untuk let's say berjalan dengan iman, gitu kan. Percaya sama Oke. diri sendiri dan kayak jalan supaya bisa Hmm. progres. Itu Ya. yang pertama. Itu yang masih dalam mungkin batas normal lah atau yang reguler gitu lah. Tapi mungkin Hmm. yang lebih kompleks, yang lebih klinis gitu, quote unquote adalah kalau yang setiap saat cemas. Hmm. Jadi sebelum konfrontasi atasan cemas, pada saat konfrontasi pun cemas, setelah Hmm. konfrontasi pun cemas. Jadi Hmm. jadi pretty much setiap saat tuh on edge gitu. Apa kayak mau kayak 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 dalam bahaya setiap saat dan stres setiap saat. Nah, itu gimana? Menurut kamu gimana? Oke, oke, good question nih kok. Hmm. Jadi pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tuh terima dulu. Kalau itu tuh adalah perasaan kita, Hmm. kecemasan itu adalah bagian dari perasaan. Jadi kalau dari roda perasaan itu dia masuknya ke rasa takut. Jadi I ketakutan see. menimbulkan anxious, menimbulkan kecemasan. Hmm. Hmm. Pertama, terima dulu ya itu kita. Kita yang merasakan kecemasan, kita yang mengalami kecemasan, ya itu bagian dari kita. Karena untuk beberapa orang semakin dia cemas dia tuh semakin kayak ngelempar jauh rasa cemasnya, I see. semakin nggak mau mengakui dia tuh Hmm. mengalami cemas. Hmm. Hmm. Berarti Tapi nggak works layak gitu ya? jadinya nggak works gitu karena layaknya kayak mainan bola yang kita pukul dia akan balik lagi semakin kencang dia semakin kencang baliknya. Bola bekel. Iya betul. Hmm. Jadi dia balik 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 terus gitu. Nah sama ya udah kita accept aja, terima aja itu emang kita. Hmm. Kadang kita juga bisa tuh ngekspresiin kecemasan kita. Kayak misalnya orang yang suka nulis, bisa buat diary, gitu. Bisa buat gambar, gitu. Atau mau pakai foto-foto, gitu. Atau untuk beberapa orang malah buat puisi gitu kok, untuk mengekspresikan rasa cemasnya. Itu good banget tuh. Gitu. Accept dan diekspresiin. Kedua, kita juga bisa questioning, tanya ke diri kita,
self talk ke diri kita. Kalau misalnya tadi apa yang takutkan? Oh misalnya ngomong sama atasan nih, konfrontasi atasan. Takutnya apa? Takut nanti nggak bisa ngomong. Ya terus kalau nggak bisa ngomong gimana? Kenapa? Nah, rata-rata jawabannya ya nggak apa-apa juga sih. Oh ya tenangin aja dirinya. Ya nggak apa-apa, nggak bisa misalnya awal ketemu sama atasan takut. Ya nggak apa-apa, tenangin dulu diri dulu bisa nggak? Ya bisa. Terus sudah itu gimana? Ya nggak apa-apa. Jawabannya rata-rata ya nggak apa-apa, ya nggak tahu juga kenapa. Ya benar juga sih, kata jawabannya kayak gitu. Karena apa yang kita takutkan itu adalah hal yang kita tuh nggak pengen itu terjadi ke diri kita. Jadi kadang untuk beberapa orang mungkin kayak bilangnya bikin skenario di dalam kepalanya gitu Hmm. tentang hal-hal yang nggak mau dia terima, tentang hal-hal di luar dari kontrol dia. Jadi kecemasannya bercabang lagi, cabang lagi, cabang lagi. Yang awal dia cuma takut satu hal, jadi kemana-mana nih. Gitu. Hmm. Mungkin bisa sampai ekstrim juga. Misalnya nanti kalau dipecat gimana misalnya gitu. Itu kan nanti, ya itu kan kalau ya, belum tentu terjadi juga. Nah, ini juga berhubungan dengan cobain dulu, rasain dulu, alami dulu. Kan tadi, ketika ngomong sama atasan, terus ternyata atasannya baik, ngedengerin kita, nah, jadi kan nggak sesuai dengan apa yang kita pikirin dong. Kalau tadi gitu, jadi kita kira nanti bakal dipecat lah segala macam gitu. Ternyata enggak gitu. Hmm. Terus Tapi kita kalau ternyata atasannya nggak mau dengerin kita, gimana tuh? oh, oke, kalau nggak mau dengerin kita ya mungkin kita cek lagi ke diri kita. Apa yang udah kita laku. Jadi kita lihat nih, oh salahnya mungkin di mana. Gitu. Hmm. Apa yang ngebuat mungkin atasan ini nggak mau dengerin kita. Gitu. Tapi kita bisa loh apresiasi diri kita sedikit gitu kok. Karena kayak tadi, kita udah berani loh untuk ngomong. Betul, betul banget. Itu hal yang kecil, tapi emang mungkin ya untuk beberapa orang nangkepnya, aduh gagal nih ngomong sama atasan, atasan nggak mau nih gitu. Tapi dia nggak tahu, dia udah langkah satu langkah lebih maju dibandingkan diri dia yang lalu gitu. Dan Setuju itu banget. dia nggak lihat. Setuju banget. Mm-mm. Hmm. Jadi Kita yang dia bisa lihat meningkatkan adalah keberanian kita gitu. betul. Hmm. Memang mungkin hasilnya nggak sesuai. Memang mungkin atasannya nggak mau lihat dia, misalnya nggak mau dengar dia. Ya Hmm. nggak apa-apa. Lihat kesalahannya apa. Pelajari pengalaman yang lalu tuh apa. Hmm. Tapi Setuju. itu adalah efeknya. Dia dapat pengalaman itu karena dia mau bergerak. Kalau dia nggak bergerak, gimana? Ya. Aku suka Paham. bilang, aku suka bilang sama orang kalau misalnya satu langkah itu lebih baik daripada cuma berdiri doang. Berdiri pun lebih baik daripada cuma duduk doang. Duduk pun lebih baik daripada cuma tiduran doang. Jadi tetap ada satu hal kecil yang kita tuh lakukan dengan baik, tapi kita nggak lihat. Dan Hmm. itu butuh effort, butuh tenaga, butuh usaha juga. Dan kita tuh nggak lihat itu. Kita lihat hasil yang jeleknya aja. Hmm. Hmm. Reminder yang penting gitu. Hmm. Nah, pelan-pelan bisa dengan approach yang tepat, mungkin kita bisa meningkatkan keberanian kita Mhm. dan juga problem solving dengan logis gitu. Mungkin tenang. Masalah Hmm. apa nih di depan kita kita solve dengan tenang daripada overthinking di kepala yang Ya. menggambarkan skenario demi skenario demi skenario gitu. Skenario terus-terusan karena pikiran itu kalau nggak kita maintain ya itu bakal kemana-mana, itu bakal bikin hal-hal yang mungkin banyak lagi yang kita awalnya nggak kepikir jadi kepikir gitu. Hmm. Gitu. Oke, oke, paham, paham. Ada lagi kak, Fer? Mungkin Oh, rekomendasi darimu untuk orang yang cemas, baik itu oke. cemas yang setiap saat maupun cemas yang mungkin masih dalam batas ambang wajar, cuma tetap aja Hmm, ini mengganggu banget di hidupnya. oke. Jadi karena cemas ini mempengaruhi fisik juga gitu ya kok. Hmm. Jadi kita juga tetap harus jaga pola makan, jaga diri kita juga, olahraga gitu. Terus juga self care itu menenangkan diri kita juga bisa gitu. Atau untuk beberapa orang yang suka ke alam, naik gunung misalnya atau sekedar keluar lihat awan itu udah kadang menenangkan seseorang. Gitu. Mencium aromaterapi misalnya itu udah membuat tenang. Dan juga bisa juga mungkin breathing, exercise, gitu, meditasi, mindfulness, ngelakuin satu hal yang
sedang dia lakukan saat itu. Jadi tetap fokus pada pekerjaannya saat itu. Kayak gitu. Nah, kalau juga masih dirasa kecemasan ini masih mengganggu, bahkan sampai merembet ini ke kehidupannya, ke sosialnya, ke bidang-bidang yang penting di hidupnya. Nah, itu jangan takut untuk bawa kamu atau jangan takut kamu datang ke orang yang lebih ahli, yang lebih profesional, konsultasi ke ahlinya kayak psikolog, Hmm. misalnya, atau psikiater. Hmm. Oke, oke. Paham, paham. Definitely, pasti namanya manusia pasti super kompleks ya. Eh, dan ada kemungkinan mungkin yang membuat cemas itu sesuatu yang lebih dalam akarnya juga dari sepengalamanku gitu kan. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang mungkin lagi struggling nih sama kecemasan dan belum pernah ngobrol sama psikolog, feel free banget ya untuk Ya, betul. uh, reach out, uh, nothing to be ashamed of. Karena seperti yang tadi kita udah bahas, ini itu adalah sebuah langkah ke depan. Kalau kamu lakuin, itu bukan berarti kamu gagal, tapi justru kamu udah berani untuk mengambil langkah maju. Itu Hmm. sesuatu yang keren banget dan perlu diapresiasi. Tuh. Kalau ya kalau belum pernah ngobrol sama psikolog, cobain deh ngobrol sama psikolog. Mau dibicarakan.id atau di luar pun nggak masalah banget. I think psikolog Veriska bisa membantu dan juga banyak psikolog-psikolog lainnya yang bisa membantu kalian. Oke, dariku sih itu. Veriska Oke. ada pesan-pesan kah? Mungkin closing statement untuk teman-teman di luar sana yang lagi berjuang nih dengan kecemasan mereka. Oke. Mungkin aku punya sedikit gitu ya, kok. Jadi mungkin aku bisa kasih kayak gambaran gitu ya, kok. Ini kelihatan nggak kok? Ini aku buat sendiri gitu. Apa Jadi tuh? eh, gantungan sih, gantungan kunci kayak gitu Oke, kok. Gitu. Jadi oke, oke. mungkin kita ngerasa diri kita tuh nggak sempurna. Kayak gantungan kunciku kayak ya ini gak lurus, nggak tahu kelihatan nggak, terus kayak ada yang mencuat-cuat gitu, matanya juga ada yang mencuat. Ya mungkin kita ngerasa diri kita tuh nggak sempurna. Kita ngerasa ada nggak lurusnya, ada ngerasa nggak sempurna kayak gini. Tapi ketika kita lihat, ya ini tuh hal yang lucu. Ya ini dirimu sendiri gitu. Ya ketika kamu nerima dirimu, ya kamu juga nerima semuanya apa yang kamu terima. Dan kamu itu lucu, unik dengan caramu sendiri. Kayak ini kan jadi lucu, unik. Ya, ya ini buatan sendiri gitu. Meskipun nggak sempurna, nggak apa, it's okay gitu. Hmm. Tapi kalau kamu terima, ya ini akan jadi diri kamu sendiri. Dengan keunikan kamu, dengan kekiutan kamu, kalau aku bilang ini cute gitu, ya itu kamu. Gitu. Mungkin gitu kali. Asik, asik, asik. Iya, ada yang bilang justru yang sedikit yang nggak sempurna itu bikin menarik, bikin manusia, Hmm. bikin real, Hmm. nyata. Ya, Betul. oke, 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 awesome, awesome. Thank you so much, Ferska, untuk waktunya. Thank Ya, you, Kong. thank you, take care ya buatmu. Dan buat teman-teman yang lain juga, sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Thank you, bye-bye semuanya. Ya, Dadah. bye-bye.